G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik semua sudah siap ibadah kan? Nah, kita mau mulai ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan kita. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya esa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya esa. Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena hari ini karena hari ini kami boleh kami boleh bangun bangun dan beribadah dan beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau kiranya Engkau yang berikan kami yang berikan kami hati yang sungguh-sungguh hati yang sungguh-sungguh mau memuji nama-Mu mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kiranya ibadah ini ibadah ini dapat berkenan dapat berkenan di hati-Mu. di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kak Bel, Delvin, kita kan udah tahu nih kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus itu juga adalah penolong kita. Nah, kalau Delvin pernah nggak sih mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus? Pernah Kak saat ulangan. Oh, gimana tuh ceritanya? Kan pas malam hari saya lupa belajar. Saya tidak tahu keesokan harinya ada ulangan. Oh, lalu gimana? Keesokan harinya saya baru tahu ada ulangan. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya ulangan bisa menjawab dengan teliti dan benar. Oh, Lalu hasil ulangannya gimana? Bagus Kak. oh,
Tapi kamu berdoa, kamu ada belajar juga nggak? Ada. Oh, jadi kamu berdoa dan juga kamu tetap belajar ya? Iya. Oh, wah luar biasa ya cerita dari Delvin. Memang kadang-kadang dalam hidup kita itu kita bisa kelupaan, ada hal-hal yang tidak terduga. Nah tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan dan kita tetap berusaha, seperti Delvin tetap berusaha belajar, pasti Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Iya benar adik-adik, Tuhan selalu akan menolong kita. Karena Tuhan kita adalah satu-satunya penolong kita. Mari kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Oh, haleluya, puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Oh, haleluya, puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Oke adik-adik, kita akan membacakan kredo kita. Kredo kita hari ini adalah Shema. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman kita yang akan membacakan kredo kita hari ini. Syama, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Shema, Deuteronomy chapter 6, verses 4 until 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord our God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength. These words that I am commanding you today shall be in your heart and mind. 圣马篇生命记第6章1到6节，以色列，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。 Nah adik-adik, Tuhan kita itu begitu baik. Di mana saja dan kapan saja, Tuhan ada selalu bersama kita. Tuhan akan selalu menolong dan melindungi kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu 保护我的是耶和华。 保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。
Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami dan berikan kami telinga yang mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ah, lihat deh beritanya. Kasihan banget orangnya, kecelakaan. Badannya penuh luka bakar. Sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi, Pak. Oh, iya Mei. Papa ada baca juga beritanya tadi. Tapi lihat deh, Pak. Ini, lihat beritanya. Ternyata orangnya sudah sembuh. Dia ada cerita kalau dokter yang mengobati waktu itu hebat banget. Buktinya dia bisa sembuh setelah kecelakaan hebat, Pak. Wah, iya ya. Dokternya memang hebat. Meme jadi kagum juga, Pak, sama dokternya. Tapi Meme harus ingat, Tuhan lebih hebat dong. Sebenarnya Tuhan yang memakai dokter untuk mengobati orang yang sakit itu, Mei. Oh iya, benar juga, Pak. Oh iya, kemarin, minggu lalu. Kan Meme udah dengar cerita tentang si Ayub. Betapa malangnya hidup Ayub. Kasihan sekali. Hartanya udah hilang semua. Anak-anaknya mati semua. Istrinya juga tidak mau sama dia, Pak. Itulah, Mei. Terus, udah itu sakit satu badan lagi, gatal-gatal lagi. Iya, Mei, betul. Kesian sekali lihat Pak Ayub. Kalau kita lihat ceritanya ya, semuanya habis. Tapi Ayub telah memberikan satu teladan kepada kita semua. Iya benar, Pak. Ayub tidak berbuat dosa dan dia bisa bertahan. Itulah hebatnya Ayub, Mei. Iya, Pak. Terus, Pak, kelanjutan cerita Ayub bagaimana? Apakah sudah selesai? Belum, Mei. Ayo kita lanjutkan ya. Ayo. Nah, jadi ketika Ayub dalam kesakitan, penuh penderitaan, datanglah ketiga temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka datang menjenguk Ayub. Teman-temannya terkejut melihat begitu sakitnya dan kasihannya Ayub dan mencoba menghiburnya. Mereka pun mulai bercakap-cakap dengan Ayub. Ada yang mengatakan bahwa orang fasik mengalami kemalangan. Mungkin Ayub juga sudah berlaku fasik dan berdosa. Kemudian mereka menyuruh Ayub mengakui dosanya. Karena mungkin Ayub sudah berdosa kepada Tuhan. Wah, mereka jadinya bukan menghibur ya, Pak? Iya. Walaupun Ayub mau membela diri, tapi Ayub tetap percaya pada Tuhan.
dan tidak berani berdosa kepada Tuhan. Ayub mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencananya yang gagal. Ayub bahkan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penebusnya. Ayub sungguh-sungguh yakin Tuhan akan memulihkannya. Ayub juga memohon Tuhan mengasihaninya. Tuhan melihat kerendahan hati Ayub. Bahkan Tuhan mendengar permohonan Ayub. Tuhan membela Ayub dan memarahi teman-temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar yang mengatakan Ayub bersalah. Tuhan menyuruh Elifas, Bildad, dan Zofar untuk mempersembahkan korban bakaran. Supaya korban bakaran itu diterima, mereka harus didoakan oleh Ayub. Ternyata Ayub di hadapan Tuhan adalah orang benar, orang yang doanya didengar oleh Tuhan. Dan setelah Ayub mendoakan teman-temannya, Tuhan memulihkan Ayub. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalan lamanya dan memberi banyak hadiah, emas dan uang. Mereka makan dan bersuka cita. Tuhan juga memberkati hidup Ayub lebih banyak lagi dengan kambing domba, unta, lembu maupun keledai, baik jantan betina. Dan berkat yang lebih istimewa lagi adalah Ayub mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Ayub hidup sampai lanjut umurnya, sampai bisa melihat keturunannya yang keempat, yaitu cicit-cicitnya. Wah, kisah Ayub luar biasa sekali ya, Pak. Iya, Mei. Waktu Ayub menghadapi banyak pencobaan, penderitaan, kesusahan, dia tidak tahu akhirnya akan seperti apa. Tetapi dia tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Iya. Dan Tuhan memberikan akhir yang indah buat Ayub. Wah, keren. Wah, adik-adik, ternyata kisah Ayub luar biasa ya. Apakah kehidupan kita juga bisa saja seperti Ayub? Bisa mengalami semua kesulitan-kesulitan itu? Bisa loh. Mungkin ada yang sedang sedih karena ditinggal orang yang dikasihi, ada yang meninggal, atau mungkin adik-adik atau mama papa atau keluarga ada yang sedang sakit, atau mungkin mama atau papa pekerjaannya sedang tidak lancar, tidak punya uang, tidak cukup uang untuk makan, atau yang punya sifat yang belum bisa menghilangkan sifat-sifat yang buruk seperti suka melawan orang tua, tidak sopan, suka berbohong, dan lain-lain. Nah, adik-adik, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut kalau kita mengalami hal-hal atau kesulitan-kesulitan seperti Ayub. Karena Tuhan itu berjanji, Dia akan memulihkan setiap orang yang berharap sama Tuhan. Dan Dia akan memberkati setiap orang yang setia dan percaya sama Tuhan. Dia akan menepati janjinya, asal kita bisa setia menanti janjinya Tuhan. Nah, apa ya yang harus kita lakukan?
Nah, kita bisa melakukan hal ini nih. PBB plus H. Apa sih itu? P yang pertama adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan adalah pencipta dan penguasa hidup kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia pasti tahu segala sesuatu di dalam hidup kita. Dia menguasai hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan juga berkuasa untuk mengubah kesulitan itu menjadi sebuah berkat di dalamnya. Dan yang kedua adalah berdoa. Serahkan semua kepada Tuhan. Apapun yang adik-adik rasakan. Mungkin berdoa tidak perlu kata-kata yang panjang atau bagus. Ungkapkan saja apa yang adik-adik rasakan. Kalau adik-adik sedang sedih, adik-adik ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sedih. Katakan sama Tuhan, apa alasan kalian bersedih? Atau kalian sedang merasakan kesulitan yang lain. Adik-adik bisa katakan sama Tuhan, bisa ngomong sama Tuhan. Seperti adik-adik bisa bercerita dengan orang lain, dengan teman-teman atau mama papa. Adik-adik berdoa sama Tuhan. Yang ketiga, berharap. Berharap artinya menanti dengan yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong. Adik-adik bisa menantikan dengan sabar, bisa dengan tekun dan sungguh-sungguh, tidak meninggalkan Tuhan. Ketika adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia ke gereja, tetap setia berharap sama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Nah, tidak pergi misalnya pergi ke loya, pergi ke dukun, tidak, tapi adik-adik setia beribadah, datang sama Tuhan. Yang keempat, H, hidup benar. Adik-adik bisa meninggalkan dosa atau cara hidup yang tidak baik. Adik-adik bertobat, adik-adik minta tolong sama Tuhan. Kalau ada pencobaan, ada godaan dari si iblis, adik-adik bisa menolaknya. Nah, larilah dari godaan si iblis itu, lari dari dosa. Jangan mau dikalahkan sama dosa atau godaannya si iblis. Siap? Nah, yuk adik-adik, Tuhan pasti menolong kita ketika kita sedang ada di dalam pencobaan seperti Ayub. Nah, karena Tuhan sudah berjanji di dalam firman-Nya, di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Nah, yuk kita sama-sama baca ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Kami mengingat kisah Ayub yang luar biasa, dan kami yakin dan percaya Tuhan, seperti Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan juga bisa memulihkan kami yang sedang di dalam kesusahan atau di dalam pencobaan. Tolong kami Tuhan untuk bisa teguh dan bersandar kepada Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Melalui cerita firman Tuhan hari ini, Kak Bel diingatkan untuk yakin dan percaya kalau Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita. Tuhan juga pasti akan memelihara, melindungi, dan juga Tuhan memulihkan hidup kita. Asal kita selalu percaya. I believe.
父创造世界。我相信耶稣胜利复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵巨大能力。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的圣君王。我敬拜，高举耶稣基督的名，超乎万民之上的名。耶稣是主，耶稣是主，死亡的渡口，你在哪里？坟墓不能胜过复活的能力。耶稣是主，耶稣是主，万膝要跪拜，万口承认，耶稣基督世界的主。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的圣君王。我敬拜，高举耶稣基督的名，超乎万民之上的名。Nah, kakak ada pengumuman nih untuk kalian. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan lewat dua cara. Yang pertama, kalian bisa titip papa dan mama untuk transfer ke rekening gereja. Jangan lupa tambahkan angka 11 di belakangnya. Nah, cara yang kedua, kalian juga bisa antarkan persembahan kalian ke kantor gereja. Nah, adik-adik jangan lupa baca Alkitabnya juga ya setiap hari. Dan teman-teman jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan ya. Oke, ibadah kita sudah selesai. Mari kita doa Bapa kami, setelah itu doa berkat oleh Bu Maria. Mari kita berlutut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang setia, yang baik, yang turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat anak-anak yang mengasihi Dia, dan juga memanggil anak-anak untuk melakukan segala kehendak dan rencana mulianya. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Oke, dah. Tuhan berkati.